beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu, bukan puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu, ada seorang ibu-ibu biasa, tetapi dia datang, lalu dia datang kepada seorang ulama dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Maka ulama yang ada di Syam ini bingung melihat sikap seorang ibu yang mendatanginya, lalu dia menangis dan tidak sanggup mengutarakan apa permasalahannya. Sampai ulama ini berpikir dalam hatinya, apakah ibu ini begitu hebat tangisannya telah membunuh anaknya? Ataukah dia telah berselingkuh dari suaminya? Ataukah dia telah melakukan dosa besar sehingga tangisannya begitu luar biasa dahsyat dan memilukannya sampai dia tidak mampu ditanya? Dibiarkan oleh ulama tersebut, dibiarkan dia menumpahkan perasaannya dengan tangisannya sampai ketika agak reda, dipanggil oleh ulama tersebut dan ditanya, ada apa wahai ibu? Engkau menangis terlihat begitu sedih sekali. Ibu ini mengatakan, iya wahai syekh, saya betul-betul sedih. Apa permasalahanmu? Jika engkau mau bercerita. Ibu ini berkata, wahai syekh, saya ini sangat sedih, hancur hati saya. Kenapa? Saya ini sudah 3 malam tidak bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah 3 malam tidak bermimpi Nabi Muhammad. Saya bingung, hancur hati saya. Bingung saya bagaimana ini bisa terjadi, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap saya cintai, tetap saya sholawati, tetap saya agungkan, tetap saya imani. Tapi kenapa kok sudah 3 malam beliau tidak datang dalam mimpi saya? Sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu-ibu, saudara. Ini bukan ulama, ibu rumah tangga datang kepada ulama, bercerita dengan penuh kesedihan dan berkata, Nabi Muhammad sudah tidak datang dalam mimpi saya selama 3 hari. Ada apa ini? Ulama tersebut kemudian memandang ibu ini bukan dengan tentang penyebabnya, tetapi sebuah keheranan yang dilontarkan lewat pertanyaan. Dia berkata, wahai ibu, apakah dengan pertanyaanmu tadi itu mengartikan bahwa kamu sebelum ini tiap malam mimpi Rasulullah? Kata ibu tersebut, iya, saya setiap malam mimpi Rasulullah. Tercengang ulama ini, betapa mulianya ibu ini, betapa dia mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Orang mencintai Nabi Muhammad itu baik, tetapi dicintai oleh Nabi Muhammad jauh lebih baik. Lalu ulama ini bertanya kepada ibu tersebut, wahai ibu, beritahu kepada saya, apa amalanmu, apa kelakuan dan ibadahmu sehingga Nabi setiap malam datang kepada engkau lewat mimpi. Ibu tersebut berkata, saya tidak memiliki amalan yang istimewa, saya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Tetapi sebutkan kepada saya apa amalan dominan setiap harimu, dan saya yakin itu yang membuat engkau bermimpi Rasulullah. Kata ibu tersebut, wahai syekh, kalau tentang hal tersebut, kemungkinan karena saya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh itu berkata, kami pun juga membaca salawat kepada Nabi, tetapi bukan tiap malam kami didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu berapa salawat yang kau baca setiap hari kepada Rasulullah? Dia berkata, saya sudah bermimpi Nabi Muhammad mulai saya masih perawan muda sampai sekarang setiap malam bermimpi dengan Nabi Muhammad. Apa amalanmu? Amalan saya, wahai syekh, di antara sunnah-sunnah yang lain yang saya kerjakan, bahwa saya setiap hari tidak pernah kurang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sejumlah 15.000 kali. 15.000 kali. Kalau dikumpulkan waktu nonton TV kita, waktu baca SMS kita, waktu nongkrong kita, waktu baca nulis WA kita, waktu jalan-jalan kita, akan bisa untuk membaca sholawat 15.000 kali kepada Rasulullah SAW. Tetapi beda kita, beda ibu yang mulia tersebut, dia telah mengenal keagungan Nabi Muhammad. Dia telah diberi oleh Allah anugerah untuk bisa dikumpulkan kelak dengan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi bersabda di dalam hadisnya,
akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Jika seandainya yang paling banyak bersolawat adalah orang yang akan paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka kedekatan itu telah Nabi awali dan mulai semenjak dia hidup di dunia. Di tidur Nabi datang dalam mimpinya, karena Nabi SAW rindu kepada orang-orang seperti ini. Karena dia telah merindukan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW membalas kerinduannya dengan kehadirannya